Halo ya, bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Kita akan coba lanjut dengan materi berikutnya. Kita akan belajar membuat CRUD. Dan kali ini kita akan misalnya kita beri nama sesuai dengan nama projectnya. Di project awal kita sudah sepakati kita beri nama foldernya adalah folder WebPro. Maka contoh kali ini saya akan buat database dengan nama WebPro. Langkah awal buka dulu pengelola database. Contoh kali ini saya menggunakan phpMyAdmin. Apakah ada cara lain selain menggunakan phpMyAdmin? Bisa. Kita bisa menggunakan misalnya terminal di dalam sini. Ya, bisa kita kerjakan. Perintahnya bagaimana? Dengan menggunakan perintah MySQL. Oke, dari sini kita klik database. Kapan waktu akan saya bahas kalau menggunakan terminal secara langsung. Misalnya kita nama saja WebPro. Lalu pilih create. Cukup pembuatan database saja. Untuk tabel dan yang lainnya bisa kita buat di sini, tapi bisa juga kita buat di Laravel. Contoh kali ini kita akan buat di Laravel. Ya. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung masuk setting dahulu database kita. Kalau udah selesai di sini, kita kembali lagi ke editor. Kita buka untuk settingan segala macamnya ada di dalam file environment. Ada di dalam folder utama WebPro. Nama filenya adalah .env. Nah, ini harus kita setting. Langkah awal nama database sesuaikan dengan yang kita sudah siapkan. Contoh tadi menggunakan namanya WebPro. Yang kita gunakan karena tadi tidak diubah berarti masih root. Untuk password karena saya pakai sum, default dari sum itu tanpa password alias kosong, maka kita biarkan kosong. App name ini artinya judul aplikasi ya, bisa kita ganti bisa tidak, saya biarkan saja dahulu. Oke, kalau ini sudah selesai berarti untuk environmentnya sudah selesai. Langsung kita siapkan untuk tabelnya karena tadi kita baru buat database-nya saja. Untuk tabel di dalam Laravel kita harus siapkan namanya migration-nya. Untuk membuat migration, kita bisa berikan perintah php artisan make migration. Kita kasih nama saja tabel. Kita beri nama aja tabelnya ya. Create jurusan. Tunggu beberapa saat, maka migrasinya pun selesai. Oke, nanti akan muncul di dalam folder database migration. Nah, ini yang dibuat dengan nama tabel create tabel ini ya, namanya create tabel karena kita buat yang tadi namanya create tabel. Nama kelas adalah create tabel. Dengan nama tabel jurusan. Ini tadi kita sudah berikan perintah karena create-nya jurusan, maka dia akan langsung buat namanya adalah jurusan. Nah, di sini kita berikan perintah untuk membuat field-fieldnya atau kolom-kolomnya. Yang default adalah ID sama timestamp-nya. Kita cek ulang di soalnya. Ya, betul nih default sudah ada, jadi kita biarkan saja. Kita nambahnya jurusan kapasitas terisi. Jurusan string kapasitas integer terisi integer. Hanya kita sementara kita abaikan dahulu ukurannya berapa. Kita biarkan saja default bawaan. Nanti kalau kita mau atur bisa. Saya buat di sini dolar tabel string, ini jenisnya ya, dengan nama stringnya dan duplikat shift out panah bawah. Di saya settingnya shift out panah bawah. Jurusan kapasitas terisi. Oke, sudah. Ini kapasitas terisinya tidak menggunakan string tapi menggunakan integer.
Misalnya segini saja. Kalau sudah beres bagian ini, jangan lupa kita lanjut dengan memberikan perintah agar database ini masuk ke dalam database-nya. Migrate-nya harus kita kerjakan dengan perintah php artisan migrate. Beberapa saat, jika tidak ada masalah, dia akan langsung buat. Kalau ada masalah, tinggal dibaca masalahnya, jika perlu dihapus dahulu. Kesalahannya ada di baris 19, int-nya yang salah. Munculkan dahulu. Ya, mestinya jangan int tapi integer. Kita ulangi dulu tadi. Oke, selesai. Kalau kita cek hasilnya, dia akan membentuk sebuah tabel dengan nama jurusan. Ini dia jurusan. Kalau yang lain default bawaannya kita biarkan saja. Isinya kalau kita lihat strukturnya seperti ini. Ada ID, bit integer, kapasitas 11, terisi 11. Karena default dari integer itu 11. Jurusan varchar 255, default dari. Biarkan saja, tidak kita ubah-ubah dengan masukan seperti ini. Oke, kita lanjut. Berarti selesai untuk satu urusan. Kita lanjut dengan kita buka dahulu routingnya agar bisa menyesuaikan isinya. Kita setting untuk routing ada di file web.php. Kita lanjutkan saja file sebelumnya. Misalnya kita buat dengan perintah root ya, titik 2. Ini kita tidak buat satu-satu ya, kita akan buat nanti ada 5 instruksi, ada perintah create CRUD ya, create, read, update, semuanya kita masukkan. Kita bisa buat dalam satu baris perintah dengan menggunakan perintah resource. Jadi kalau kita mau pecah 5-5-nya bagaimana, saya akan bahas. Jadi default sekarang kita buat yang sederhana saja dahulu. Misalnya kita kasih nama saja jurusan. Kemudian controllernya kita sebutkan jurusan controller. Oke, selesai untuk urusan satu ini. Untuk urusan routingnya, kita lanjut dengan menambahkan controller dan modelnya. Selesai urusan, saya tutup biar tidak terlalu panjang. Ini jika selesai urusannya sudah selesai, kita tutup. Welcome pun sudah kita kasih nama untuk jurusan, berarti bisa kita tutup. Controllernya kita buat dengan perintah php artisan make controller. Kita beri nama misalnya dengan nama controllernya adalah jurusan controller. Resource, opsi resource akan membuat fungsi-fungsi secara otomatis. Jadi nanti kita tidak perlu buat function seperti di belajar PHP sebelumnya. Kita buatkan function index, itu manual kita buatnya. Kalau ini dia akan otomatis buat. Kalau perintah ini kita tambahkan min resource. Kalian kita buat modelnya. Misalnya kita kasih nama modelnya adalah jurusan. Jadi kita buat ini perintah ini buat controller juga buat model. Kalau sudah langsung di enter. Tunggu beberapa saat dia akan generate. Dia bilang model jurusan belum ada nih, mau di generate ya. Nah, kalau iya kita jawab yes. Atau kita langsung enter, dia akan default jawabannya adalah yes. Oke, kalau sudah dia langsung muncul. Kalau kita mau cek, ini yang belajar sudah beres. Kita biarkan saja dahulu ya. Kita cek misalnya ada di dalam app, untuk model ada di dalam app langsung jurusan. Nah, ini dia modelnya. Kemudian untuk nama controllernya, jurusan controller ada di dalam sini. Ini yang saya maksud langsung mengenerate public function index. Ada index, ada create, ada store, ada show, dan seterusnya. Karena kita manfaatkan semua ya. Jadi ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Defaultnya dia langsung metode yang dibuat seperti itu. Langsung kita kerjakan. Kita kerjakan mana dulu? Misalnya kan kita kerjakan controllernya dahulu. Langkah awal untuk index.
Untuk indeks kita akan menampilkan jurusan yang kalau ada isinya dia akan langsung tampil isinya. Misalnya kita kasih nama saja jurusan. Nama sebutkan dengan nama modelnya di sini jurusan. Nah, kita masuk saja dengan latest terakhir, artinya kita urut berdasarkan yang paling akhir, yang paling atas. Misalnya kita langsung membuat paginate ya, halaman 5 contoh saja. Jangan lupa semikolonnya alias titik komanya. Kalau sudah, kita kembalikan return view. Misalnya kita buat nama folder nanti jurusannya biar tidak tercampur baur. Dengan nama file adalah index.blade.php, berarti kita cukup tulis index saja. Dengan data kita ambil dari variabel yang tadi kita masukin. Jadi namanya jurusan, maka kita kasih nama compact jurusan. Oke, sementara kita buat seperti ini dahulu. Selesai. Langsung kita buat, jangan lupa buat folder dengan nama jurusan di dalam view. Kita harus buat, nah di dalam view, buat folder dengan nama jurusan. Di dalam jurusan, dalam folder jurusan, baru buat file dengan nama index. Jangan lupa namanya adalah index.blade.php. Nah, di dalam sinilah yang kita buatkan. Nanti karena kita setting gambar paling atas, bawah, dan setting semuanya, kita akan buat ada yang namanya layoutnya. Jangan lupa sebelum membuat indeks kita harus siapkan layoutnya terlebih dahulu. Sebelum lanjut dengan indeks, nanti indeks kita akan buat, tapi sebelum indeks kita siapkan dahulu layoutnya. Misalnya namanya kita buat saja layout. Isinya apa? Kita akan isi dengan HTML5. Oke, ini judul misalnya kita masukkan saja. Misalnya kita beri nama judul misalnya programming jurusan. Oke. Lanjut masih di bagian head, dan nanti baru di bagian untuk di bagian body, karena kita bisa antara konten dengan layoutnya, ini hanya layout, maka kita buat khusus untuk konten, kita beri nama misalnya pakai kelas saja ya. Untuk kelas kita kasih titik, nama kelasnya misalnya container, penulisannya seperti ini tagnya titik, ini kelasnya, enter, kalau diklik sama saja dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau nulis manual juga boleh, div class container. Baru isinya kita buat dalam sini. Untuk isinya misalkan kita masukkan yield, kita beri nama saja misalnya konten. Apakah wajib konten? Tidak, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kalau sudah, kita siapkan juga di sini. Karena rencana tampilannya kita menggunakan CSS Bootstrap, maka Bootstrapnya harus kita masukkan di sini. Untuk Bootstrapnya kita bisa install, bisa juga kita gunakan CDN. Contoh kali ini kita menggunakan CDN. Kita harus buka di dalam Get Bootstrapnya dulu. Get Bootstrap. Kita tulis saja untuk mencarinya Bootstrap. Untuk Bootstrap sendiri sekarang sudah masuk Bootstrap 5, tapi masih posisi alpha. Untuk stable-nya masih di Bootstrap 4. Kita gunakan itu saja yang terbaru, yang sudah yang sudah stabil.
Kita gunakan CDN-nya ya. Ini kalau mau install kita pakai ini. Tapi nanti syarat tambahannya npm sudah terinstall segala macam. Sementara kita belum setting, belum belajar install CDN-nya. Jadi kita gunakan saja CDN. Kita gunakan saja CDN. Kita belum belajar install npm ya nanti. Misalkan kita pakai ini. Ya. Kalau sudah, ini letakkan untuk CSS di antara head dan head, misalnya di bawah title. Ini boleh dihapus ya, tidak wajib. Itu hanya sekedar baris komentarnya saja. Nggak dipakai nggak apa-apa. Kemudian untuk CSS-nya letakkan sebelum body tutup. Sama baris komentarnya boleh dibawa, boleh tidak. Cek langsung. Oh, sini juga boleh. Disarankan penulisannya indensinya disesuaikan. Saya lebih senang pakai indeks. Kalau ini sudah selesai, maka selesai untuk urusan layout. Lanjut ke bagian indeks alias kontennya. Dalam file indeks yang kita siapkan, kita akan membuat untuk file indeksnya dengan perintah yang pertama. Kita ambil dulu file layout tadi yang ada di sini dengan perintah extend, namanya extend. Lalu kita tulis secara lengkap di dalam view. Tadi ada nama folder yang kita sebutkan, maka kita masukkan dulu di sini nama foldernya. Sebutkan pula dengan nama filenya. Tadi kita kasih nama layout.blade.php, maka kita tulis layout. Jadi kita bisa tulis nama folder titik nama file. Sudah selesai. Yang kedua, kita masuk ke sectionnya. Section. Sesuai dengan nama section yang kita buat. Tadi di layout kita kasih namanya adalah yield content, maka di sini nama seksi yang kita buat adalah content. Sesuaikan dengan namanya. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ditutup dengan end section. Oke, kalau ini sudah, baru isinya kita buat. Untuk end section tidak perlu pakai kurung buka kurung tutup. Untuk isinya kita bisa gunakan bawaan si Laravel tadi, bawaan Bootstrap ini. Misalnya kita isi dengan, pertama kita siapkan dulu, kita buat kelas baru dengan nama kita kasih saja ya, div.row. Oke. Baru kita masukkan satu persatu, misalnya kita beri nama saja, misalnya kolom dengan ukuran besar 12. Oke. Lalu kita buat rata kiri, maka kita kasih nama div full length. Lalu kita beri nama, misal diberi nama, kasih judul, maksudnya kita beri judul RB tulisan. Nah, seperti ini saja. Kalau kita ingin ada tambahan, kita lihat dulu deh hasilnya ya. Kita cek dulu hasilnya. Lalu yang ini saja ya.
Itu saja jurusan, kita klik oke. Web Pro jurusan. Oh, kalau ini artinya secara default nama tabel akan dibuat plural bentuknya. Kalau nama modelnya jurusan, maka nama tabelnya adalah jurusans yang terbaca di aplikasi seperti itu. Maka kita harus beritahu, karena kita buat sedikit beda ya. Di aplikasi kita harus kasih tahu, di dalam model kita harus kasih tahu kalau nama tabelnya adalah jurusan. Nah, kita harus kasih perintah di sini. Oke, dengan nama protected kita kasih nama di sini. Lalu nama tabelnya kita sebut. Misalnya nama tabel kita sebutkan. Tadi karena kita ubah nama tabelnya jadi jurusan, kita harus kasih tahu nama tabelnya itu jurusan. Kalau tidak kita beritahu, dia akan defaultnya memberi nama tabelnya yang dia kenal, nama tabelnya adalah jurusan pakai S di akhirnya. Begitu juga dengan nama kolom primary key-nya. Kalau kita ubah, kita harus kasih tahu di sini protected. Untuk indeksnya kita kasih nama. Misalnya tadi karena kita kasih nama ID, maka dia defaultnya sudah nggak perlu kita ganti lagi, tidak perlu kita ubah lagi. Sekalian karena kita merubah bagian ini, jangan lupa kita juga beritahu nama tabel apa saja yang bisa kita edit, yang boleh nanti kita input. Tadi kan kita sebutin ada jurusan, ada terisi, ada kapasitas. Nah, itu kita sebutkan juga field itu, kolom-kolom itu boleh diedit, boleh diinput. Maka kita kasih tahu di sini dengan perintah protected fillable dapat diisi, artinya gitu ya. Kita sebutin deh nama fieldnya, kurung Kurawal. Maaf, kurung siku bukan kurung Kurawal. Misalnya saya sebutkan tadi ada jurusan, nama field ya. Nama field yang mana sih? Yang ada di sini. Jurusan, kapasitas terisi. ID sama yang lain karena otomatis kita nggak perlu. Cukup 3 ini aja. Jurusan, kapasitas terisi. Cukup dengan field yang kita buat manual saja. Jurusan, kapasitas terisi. Oke, selesai. Boleh kita cek ulang dulu. Errornya sudah menghilangkan. Oke, seperti ini selesai. Walaupun di baris 14 masih aja salah. Lupa buka kurung tutup melulu saya. Katanya di baris 14 masih ada yang salah dengan lupa kurung titik koma alias semikolon. Sudah selesai ya, seperti ini jurusan. Walaupun masih panjang mestinya. Lanjut di indeksnya, kita selesaikan dulu di indeksnya. Di dalam sini setelah itu kalau kita ingin munculkan buttonnya, kita juga bisa buat button alias tombol. Nanti kita bisa atur ya, apakah itu bentuknya tulisan atau bentuknya gambar. Nanti kita sesuaikan saja. Ambil contoh di sini, saya menggunakan tulisan biar lebih sederhana dahulu. Misalnya kasih nama aja deep full right, artinya dia rata kanan. Full right. Oke. Nanti kalau di Bootstrap 5 sedikit beda ya. Kita sesuaikan saja. Dengan nama kelasnya, tadinya nama kelasnya button. Dan warna misalnya primary. Biru berarti ya. Kita bisa buat seperti ini. Kalau sudah langsung diklik atau di enter. Sorry, jangan pakai spasi, harusnya titik ya. Ya seperti ini maksudnya. Button primary, kemudian hrefnya kita isi. Karena tadi kita pakai root, berarti di sini kita juga pakai resource tadi ya kita pakainya. Berarti di sini kita pakai root dengan nama foldernya dulu jurusan,
Nanti nama filenya kalau diklik create kita akan buat file namanya create misalnya. Seperti ini dengan isi misalnya tambah. Kalau kira-kira seperti ini dia ada di sini dengan judulnya tambah. Oke, internet saya lambat, sambil nunggu bisa saya lanjut dengan buat ini buat judul kanannya. Langkah selanjutnya kita akan buat tabelnya. Kalau sudah ada isinya nanti akan muncul, kalau belum ada isinya nggak kelihatan. Dengan nama kelas misalnya tabel border. Saya suka tabel hover juga. Karena kalau dideketin dia muncul beda. Saya juga suka kalau ada tambahan tabel strip. Seperti ini. Kita langsung misalnya jangan lupa untuk TR dan TD nya, tabel row dan tabel datanya. Misalnya untuk pertama bagian judul jangan lupa kasih THC. Kita buat, kita ada apa saja sih? Saya paling atas saya maunya ada nomor jurusan, kapasitas, isi, sama aksi, berarti ada 4. Saya buat 4 saja ya. Seperti ini. Nomor, jurusan 5 tadi lupa. Kapasitas, isi. Duplikat saja satu lagi. Kalau saya pakai shift alt, defaultnya adalah control shift alt ya. Kapasitas terisi, nanti satu lagi adalah pilihan option C, misalnya saya buat seperti itu saja. Kalau sudah, saya lanjut dengan isiannya. Saya UTR di sini. Kalau dicek hasilnya, kira seperti ini nanti. Ini ya. Kenapa tambah kok ada di sini, bukan ada di sebelah kanan? Berarti ada bagian yang salah di perintah full right. Full right. Ini perintah ini enggak jalan. Kalau saya gunakan float right, gimana di sini ya? Float right. Ini udah nggak jalan yang salah. Ya, kalau diinginkan seperti ini. Nah, isinya bagaimana? Kalau sudah ada isinya, biar dia muncul, kita bisa tambahkan. Sekarang belum ada isinya sih, tapi tidak masalah. Misalkan kalau pengennya, tambahkan perintah bagian isi di sini. Kita berikan dulu perintah untuk pengulangan. Kita sudah pernah belajar tentang for each. Sekarang kita gunakan each. Misalnya kita kasih variabel yang tadi kita umpankan. Kalau tidak salah ingat namanya adalah jurusan. Di sini. Misalnya kita singkat saja jurusan ini dengan C, atau R juga boleh. Karena R row maksudnya gitu, atau baris gitu. B juga boleh. Tergantung maunya kita. Atau JRS juga boleh. Saya kasih nama B baris maksudnya sih gitu. Baris pertama. Bahasa Inggrisnya sekalian. Row. Berarti kalau 3 nanti kita buatnya 3 ya. Jadi bisa. Oke, langsung kita buat di sininya. Jangan lupa
baru isiannya kita masukkan di sini. Sama kita buatnya bentuknya adalah PD. PD-nya kita buat yang pertama isi dari nomor plus $. Ini maksudnya apa? Dia akan otomatis muncul angka 1, angka 2, angka 3, kita buat kayak gini. Karena default dari indeks adalah 0, biar kita tambah dulu 1. Kedua, kita buatkan sesuai dengan nama variabel yang kita buat tadi. Misalnya tadi kita buatnya adalah row, maka kita buat sini row. Nama field yang kita buat adalah jurusan, maka kita panggil jurusan. Dan yang ketiga, kita juga bisa buat duplikat ya. Ini maksud saya duplikat kursornya. Nah ini dia, saya mau letakkan di bawah. Tapi kalau di saya shortcutnya Ctrl Alt Down ya. Saya tinggal buat kurung yang sama. Jadi biar nggak nanti berkali-kali. $row tanda ini langsung tutupnya. Nah, jadi ketika saya ngetik bagian sini saya escape dahulu biar dia stop. Lalu saya tulis kapasitas isi. Jadi nulisnya saya cukup sekali atau 2 kali. Nah, bagian sini baru nanti ada 3 pilihan, show, edit, delete. Untuk penulisannya bagaimana nanti akan saya bahas, tapi sekarang biar kelihatan saja, show, edit, delete. Kita tulis dulu aja. Biar dia berfungsi dengan baik, kita akan kasih perintah lainnya. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu. Jangan lupa ada for each, berarti harus ada and for each, penutup dari for each itu sendiri, namanya and for each. Oke, selesai untuk in for each-nya tabel ini misalnya and section selesai ya. Karena udah di sini, setelah tabel nanti kita akan lihat di sini. Kita siapkan. Kalau sudah kita cek hasilnya. Salah di bagian sini apa perintahnya? Parse error baris 23. For each $jurusan SO. Oh, ininya. Ini jangan add. Row jangan add, tapi pakai tanda $. Loh, kok sama? Iya, karena tidak ada isinya. Kalau misalkan kita pengen cepat, boleh kita contohin isi dulu 1 saja. Biar kelihatan hasilnya. Nanti kita akan, kan jurusannya saja kita masukkan. Hanya jurusan TKJ, kapasitasnya 20 anak. Isi cuma 12 misalnya. Kita biarkan saja. Saja ya. Yang juga sama, kita pilih saja. Selesai. Kita cek hasilnya. Maka dia langsung muncul variabel yang enggak ada. Karena kita ada rencana menggunakan pagination ya, per halaman, dan setiap halaman kita rencana muncul 5 detik. Maka di controller pastinya kita ada tambahan untuk pagination dengan menambahkan width. Di dalam sini kita tambahkan width i. Untuk namanya bisa macam-macam, contohnya misalkan kita gunakan width i. Untuk width-nya saya akan lebih senang tulis dulu saja width, misalnya kita kasih nama saja variabelnya i. Kemudian yang diminta requestnya input halaman ya, misalkan kita kasih
page. Nah, kita juga bisa ganti dengan al misalnya. Halaman berapa? Tergantung kita mau buat per halaman berapa. Kalau kita mau buat per halaman 5, kita kasih kali 5. 10 dikali ganti. Ini menyesuaikan dengan page ini. Misalnya segini. Di indeks, jika kalau memang kejadiannya sekalian saja, setelah tabel kita tambahkan dia ada di halaman berapa. Dan perintah dolar jurusan link. Sudah. Nggak kelihatan sampai 5 karena memang kita baru ngisi 1. Ada contoh deh, 6 kita isi. Misalnya kita isi 6 biar kelihatan saja sih. Asal aja ya. 11 kita isi 11. Kita kosongkan saja lah, biarkan. Misalnya RPL atasnya 100 masuk multimedia kapasitas. Dia ya, 5 yang saya maksud. Ini tergantung short by apa ya. Ini kita lihat. 1 TKJ, 2 AP, terakhir waktu. Ini berarti dia short by huruf Z ini. Jurusan latest bridging. Oke, kita selesai untuk urutan grid. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tambah ini yaitu file grid. Kita klik sementara masih error. Oke, kita akan lanjut di materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Itu juga untuk show edit delete juga nanti ya. Dan jika belum saya betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.